Kita kasih tepuk tangan dulu deh sama ketua luar biasa. Ya baik Bapak Ibu, ini banyak sekali poin-poin yang saya sempat catat dari Pak Budiarso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan para anggota Majelis Kehormatan, Pertimbangan, dan Kehormatan DPP API. Yang kami hormati Ketua 1, 2, 3, 4. Yang kami hormati Sekjen dan Wakil Sekjen, Sekretaris 1 sampai dengan Sekretaris 4, para Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Departemen, para koordinator wilayah 1 sampai dengan 6 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan, dan kesempatan untuk bersilaturahim dalam rapat perdana DPP API 2020-2023. Alhamdulillah dari 100 undangan yang disebar oleh Sekjen, tercatat partisipasi aktif ada 99 partisipan. Ini suatu hal yang luar biasa karena kita memang sudah cukup lama tidak bertemu. Bapak dan Ibu, sejak penyelenggaraan kongres yang lalu, kita memang agak vakum di dalam rangka penyusunan pengurus lengkap DPP API tahun 2020-2023. Bapak dan Ibu sekalian, banyak hal yang telah kita lakukan pasca dari kongres. Kalau kita merunut sejenak ke belakang, hampir bisa dikata bahwa dalam kurun waktu 11 bulan sejak terbentuknya pengurus DPP IWI dan kemudian berubah nama menjadi pengurus DPP API hasil kongres ke-8 ini, telah banyak sekali kegiatan yang sudah kita lakukan. Boleh dikata bahwa dalam 20 tahun pelaksanaan perjalanan IWI, kita bisa bayar dengan sekitar 10 bulan dalam pelaksanaan program kerja DPP sekarang. Mulai dengan launching website dan jurnal Widya Suara Indonesia pada tanggal 20 Januari 2020 yang lalu pada saat pelantikan pengurus DPP IWI. Kemudian di dalam masa pandemi kita telah bisa melaksanakan tidak kurang dari 7 webinar, ya, dan 3 diantaranya adalah webinar amal serta diselenggarakan 5, paling tidak 5 dan 6 community of practices bersama berkolaborasi dengan LAN, Puspin, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional ASN. Bapak dan Ibu sekalian, kita juga telah melaksanakan Pitnas. Di dalam Pitnas tidak kurang dari 59 makalah telah kita bahas dan kemudian telah dilakukan review dan proceeding atas 51 makalah ilmiah hasil Pitnas. Selain itu juga kita telah bisa menerbitkan buku Bakti Widya Suara untuk Indonesia Maju. Bapak dan Ibu sekalian,
Selain itu, kita juga telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka Pekan Kebangkitan Profesi Widyaswara dan Organisasi Widyaswara. Kita tanggal 13 September kita lakukan goes yang mendapat antusias dan diikuti langsung oleh Kepala LAN beserta seluruh pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan LAN RI. Selain itu, kita juga telah melaksanakan Kongres ke-8 Ikatan Widyaswara Indonesia. Kongres ke-8 kita lakukan terutama untuk mengganti nama dan akronim organisasi Widyaswara. Ikatan Widyaswara Indonesia atau IWI menjadi Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia atau API. Ini dimaksudkan agar organisasi profesi kita bisa didaftarkan melalui sistem online pada Kementerian Hukum dan HAM, terutama pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Bapak dan Ibu, selain dari pelaksanaan kongres, telah dihasilkan berbagai jenis keputusan kongres. Pertama adalah perubahan ADART dari IWI menjadi ADART API. Yang kedua, kita telah mengganti logo dari logo IWI menjadi logo API. Dan alhamdulillah kita telah meresmikan mars dan himne API sebagai panji lambang kita dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan formal dari API. Bapak dan Ibu, yang tidak kalah penting adalah bahwa untuk kali ini kita telah mempunyai kode etik dan kode perilaku organisasi. Itulah lompatan-lompatan besar yang telah kita lakukan di dalam masa 10 bulan terakhir ini. Sebagai tindak lanjut terhadap keputusan Kongres ke-8 IWI, maka kita telah membentuk pengurus lengkap. Dan di dalam kepengurusan lengkap tadi juga disempurnakan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing departemen. Bapak dan Ibu, tadi seperti yang disampaikan Pak Sekjen, sekarang ini kita mempunyai 9 departemen. Yang dulunya namanya bidang, sekarang diganti menjadi departemen. Dan karena itu maka saya minta kepada Ketua Departemen Peningkatan Kesejahteraan dan Pengembangan Usaha agar segera menyusun program-program kerja di dalam rangka peningkatan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan anggota API. Bapak dan Ibu sekalian, selain itu banyak hal yang telah kita lakukan pasca Kongres ke-8 IWI. Pertama adalah tadi telah disampaikan, dilaporkan Pak Sekjen, organisasi kita ini secara resmi telah berbadan hukum. Artinya apa? Artinya bahwa kita punya kedudukan yang sangat kuat apabila di dalam perjalanan terdapat konflik organisasi dan lain-lain, maka kita juga mempunyai kedudukan yang sangat kuat. Badan hukum ini bisa menjadi trigger bagi pemerintah daerah untuk menganggarkan hibah atau bantuan di dalam APBD untuk pembinaan organisasi API di daerah.
baik di kabupaten kota maupun di provinsi. Karena itu maka ke depan kita akan segera menjalin kerjasama dengan asosiasi profesi, asosiasi APKASI kabupaten kota, APEKSI dan juga APDESI. Bapak dan Ibu sekalian, selain dari itu maka melalui keputusan Kepala LAN telah dihasilkan, telah diakui API sebagai satu-satunya organisasi profesi untuk Widya Suara, Jabatan Fungsional Widya Suara. Dan telah diterbitkan peraturan LAN nomor 14 tahun 2020 tentang organisasi profesi jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan lembaga administrasi negara. Peraturan LAN ini nomor 14 tahun 2020 ini menjadi tonggak sejarah bagi pengaturan organisasi profesi kita. Banyak celah hal yang dibuka dalam Perlan nomor 14 tersebut. Yang hal-hal yang penting yang kami harus sampaikan adalah bahwa dalam pasal 3 organisasi profesi mempunyai setidaknya 3 tugas utama, yaitu menyusun kode etik dan kode perilaku profesi JF. Itu telah kita lakukan. Namun kita di dalam waktu dekat akan berkonsultasi, menyampaikan draft peraturan DPP mengenai kode etik dan kode perilaku ini kepada LAN sebagai instansi pembina, karena ada kewajiban kita untuk menyampaikan draft tersebut sebelum disahkan. Yang kedua, memberikan advokasi, karena itu maka sangat penting Departemen Hukum, bantuan hukum, advokasi, konsultasi dan advokasi untuk segera membentuk sekretariat departemen. Ini sangat penting karena ke depan dengan disahkannya kode etik dan kode perilaku organisasi, profesi, maka banyak hal yang akan terjadi, bisa terjadi dan banyak PR yang harus dilakukan oleh bidang hukum, Departemen Hukum, bantuan hukum, konsultasi dan advokasi ini. Yang ketiga adalah memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Karena itu maka tugas ini menjadi sangat penting bagi MPK dan juga bagi Senat API untuk dapat mempersiapkan langkah-langkah di dalam rangka pembentukan majelis kode etik dan kode perilaku yang bisa baik di pusat maupun di daerah dalam rangka menanggapi berbagai aspek yang terjadi. Bapak dan Ibu, tugas memberikan advokasi tersebut meliputi pertama, pengembangan profesi. Yang kedua, perlindungan profesi. Yang ketiga, penyelenggaraan program yang mendukung kesejahteraan pejabat fungsional. Karena itu maka untuk yang ketiga ini, saya sangat mengharapkan agar departemen baru, yaitu Departemen Peningkatan dan Pengembangan Usaha API, harus segera menyingsingkan lengan baju, menyusun program-program yang real dengan bekerja sama, baik dengan departemen-departemen lain maupun dengan asosiasi profesi yang lain, dan juga termasuk kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, baik swasta maupun pemerintah. Yang keempat adalah peningkatan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang kelima adalah penerimaan dan pengumpulan aspirasi dari pejabat fungsional.
Bapak dan Ibu, tugas-tugas tersebut menjadi sangat strategis dan itu telah terbentuk di dalam kepengurusan di berbagai departemen. Karena itu maka tugas Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan program kerja yang nyata. Nanti kami akan sampaikan program-program yang telah kita susun pada saat awal dari IWI. Tugas kita adalah untuk mereview program-program yang telah ada, kemudian memperbarui, dan kemudian menjadikan program tersebut menjadi program yang baru. Seandainya masih relevan, maka bisa diteruskan. Seandainya program-program yang telah tersusun kurang relevan kembali, maka perlu wajib disempurnakan dan diperbaiki. Bapak dan Ibu, selain dari tugas pokok dan fungsi tadi, organisasi profesi wajib memenuhi persyaratan memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sudah kita memiliki tujuan, ada 6 tujuan dan sasaran program, memiliki visi dan misi, telah kita punya visi menjadi organisasi profesi yang modern dan berkelas dunia. Dengan 3 misi, yaitu pertama menjadi agen transformasi, menjadi sarana untuk peningkatan kompetensi widyaswara, dan menjadi sarana untuk peningkatan kesejahteraan anggota. Bapak dan Ibu, yang tidak kalah penting dari perlan nomor 14 ini adalah pertama adanya dibukanya berbagai macam partisipasi, keterlibatan aktif dari organisasi profesi. Yang pertama adalah terhadap penyusunan standar kompetensi JF yang dilakukan oleh LAN bersama dengan Kementerian PAN-RB, dan di dalam rangka penyusunan standar kompetensi tadi, LAN dapat melibatkan organisasi profesi. Yang kedua, organisasi profesi dapat mengajukan usulan. Saya ulangi, organisasi profesi dapat mengajukan usulan secara tertulis kepada Kepala LAN terkait dengan penyusunan standar kompetensi. Ini berarti bidang departemen standarisasi dan sertifikasi profesi menjadi sangat strategis. Dalam rangka penyelenggaraan uji kompetensi JF yang diselenggarakan oleh LAN, maka LAN dapat melibatkan organisasi profesi. Penyelenggaraan sertifikasi profesi JF diselenggarakan oleh organisasi profesi dan atau lembaga yang berwenang melaksanakan sertifikasi profesi. Karena itu betapa pentingnya dua departemen, yaitu Departemen Pengembangan Kompetensi Widyaswara dan standarisasi serta sertifikasi profesi yang di bawah koordinasi ketua 2 menjadi sangat strategis dan perlu segera merespon secara positif, mempersiapkan diri terhadap dibukanya peluang yang seluas-luasnya dari Perlan nomor 14 ini. Tantangan kita adalah mewujudkan organisasi ini menjadi organisasi yang berdaya guna, yang mempunyai kehadirannya dirasakan betul-betul oleh anggota profesi kita. Bapak dan Ibu, di dalam rangka pelaksanaan program dan peningkatan kesejahteraan, alhamdulillah DPP IWI telah membentuk gugus tugas. Gugus tugas
untuk penyusunan naskah akademik 2. 1. Revisi Kepres tentang tunjangan jabatan fungsional widyaswara. Dan yang kedua adalah naskah akademik revisi Permenpan RB tentang standarisasi grading dari penyesuaian ya grading profesi widyaswara. Alhamdulillah kedua naskah akademik tersebut telah kita sampaikan kepada LAN, telah saya tanda tangani pada hari keramat, yaitu tanggal 17 Agustus 2020, dan kita telah sampaikan ke LAN pada tanggal 18 Agustus 2020. Oleh LAN, Kepala LAN, dengan langsung audiensi langsung, ditanggapi secara positif dan langsung disampaikan melalui surat LAN kepada Kemenpan RB. Dan alhamdulillah juga aspirasi naskah akademik yang telah disampaikan oleh DPP IWI atau API telah direspon secara positif oleh Kementerian PAN dan RB dengan mengusulkan secara resmi kepada Kementerian Keuangan. Karena itu Alhamdulillah kami telah melaksanakan briefing job assessment. Job assessment ini adalah untuk penentuan besarnya tunjangan widyaswara. Karena itu maka job assessment ini menjadi sangat penting. Kami ditunjuk oleh LAN untuk mewakili aspirasi seluruh widyaswara. Karena itu maka menjadi sangat strategis penyusunan dari job assessment. Saya bersama Ketua MPK karena harus dari satu unit eselon 2 yang sama. Kebetulan saya dari Pusdiklat KNPK dan Ketua MPK juga berasal dari Pusdiklat KNPK. Karena itu maka tugas kami segera isian formulir tentang job assessment. Di dalam job assessment tersebut diuraikan mengenai tugas dan fungsi dari widyaswara, terutama sesuai dengan jenjangnya, dan kemudian uraian tugas, tanggung jawabnya, kemudian dampak dari uraian tugas tersebut, serta resikonya. Nah, Bapak dan Ibu, kami mohon doa restu, mudah-mudahan dalam waktu dekat seluruh proses ini bisa kita lalui, dan kemudian saya akan ajukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran yang alhamdulillah direkturnya maupun dirjennya teman baik saya, bekas staf saya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif bagi kita. Memang alhamdulillah. Insya Allah bahwa dalam waktu dekat, mudah-mudahan tahun 2021 awal ini perpres atau kepres mengenai tunjab widyaswara yang baru bisa terbit. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Sukses ya. Amin ya Allah. Ya lancar. Lancar semuanya. Targetnya apa Ketum? Sama dengan peneliti gitu dong. Iya. Iya. Sukses. Amin. Berkah ini, insya Allah. Lancar ya Pak. Pesawat Makassar Jakarta mahal. Amin. Siap Pak Ketua MPK. Makassar Jakarta yang mahal itu Ternate. Alhamdulillah. Lalu Iya, yang mahal itu Ternate. 100 orang mengaminkan ini Pak Ketua. Amin. Jadi Tentara juga Oke, Pak Ketua, seluruh Indonesia mengaminkan Pak Ketua. Amin. Amin. Oh iya, Maluku Utara yang penting jauh. yang penting di Jenderal Anggaran segan sama Pak Ketua Umum. Alhamdulillah. Ya. Bapak dan Ibu, jadi itu yang progres yang sangat fundamental ya. Jadi kami mohon dukungan Bapak dan Ibu, doa dan Bapak dan Ibu
Amin. ya supaya semuanya bisa lancar. Amin, amin. Dan Allah yang penting nominalnya bisa besar. Yang kedua ya selain nominalnya bisa Amin, amin. juga pelaksanaannya bisa segera. Nah itu yang Amin. Amin, amin. Amin. ya. Sebelum Pak Sekjen pensiun, Pak Ketum. Iya. Sama saya. Bu Ina, bisa pensiun Bu Ina. Kapan? Dikasih ke awal tahun nih Pak Ketum. Bila perlu bila perlu profesor cukup S2. Insya Allah. Amin, amin. Karena itu maka saya terima kasih. Pertama terima kasih kepada Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Ini kamu harus bawa saniter kalau kamu masuk. Iya Pak, terputus Pak. jadi Mau biasa. Jadi lanjut Pak. Kalau gitu minta tolong disusun aja dulu ya. Iya, saya susun aja dulu dengan Pak Fauzan. Apa-apa saja Pak, mulai dari cover, baru nanti kalau sudah selesai, baru mungkin Di mute dulu. apa katanya Pak Fauzan baca Pak Fauzan. mohon Saya bilang Bapak sudah jadi penghuni Ya, Jakarta. tolong dibantu. Oleh host aja, Dia mute. Bu Meli. Oh Senin ya Pak. Oh berarti Bapak pulang dulu baru berangkat tanggal 18 lagi. baik Bapak dan Ibu. Di mute dong. Iya, iya Pak. Jadi makanya saya bilang sama Pak Fauzan, jangan-jangan Bapak sudah nggak balik lagi. Hostnya aja yang mute. Semarang langsung Host ke aja, Jakarta hostnya. lagi nih. Oke. Baik, kami persilahkan Pak Budiarso. Mohon maaf ada gangguan. Baik Bapak dan Ibu, itu tadi lompatan progres yang luar biasa. Karena kita sudah 13 tahun memperjuangkan katanya, tapi juga belum berhasil-berhasil. Insya Allah dengan ikhtiar kita yang baru, dan kemarin pada saat pengukuhan Widyaswara Utama pada orasi ilmiah yang diselenggarakan kolaborasi antara Kemenak dan LAN, Kepala LAN telah memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada usaha kerja keras DPP API sekarang yang telah menghasilkan beberapa lompatan besar, terutama ya diantaranya adalah dengan penyesuaian tunjangan jabatan. Takbir. Yang kedua, Bapak dan Ibu, mengenai standarisasi grading. Standarisasi grading ini juga dalam proses. Ya, standarisasi grading ini juga dalam proses. Bocorannya adalah gradingnya kira-kira 14. Ya, kira-kira 14. Mudah-mudahan dengan grading ini semuanya akan bisa menjawab ya seluruh pertanyaan dari seluruh anggota Widyaswara kita mengenai perlakuan yang tidak adil terhadap grading. Kayak di DKI itu 10, mungkin nanti menjadi 14 ya. Yang penting adalah bahwa peraturan LAN nanti mengatur mengenai standarisasi. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi terhadap grading di berbagai kementerian lembaga. Ya. Jadi itu yang kira-kira sangat penting untuk kami sampaikan. Bapak dan Ibu, selain dari hal-hal tadi, maka yang tidak kalah penting adalah kewajiban kita untuk segera menyampaikan laporan, ya, laporan terhadap kegiatan organisasi profesi. Di dalam pasal 16 Perlan nomor 14 tahun 2020 tadi disebutkan bahwa organisasi profesi wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala LAN. Penyampaian laporan dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. LAN dapat menjadikan laporan tersebut
sebagai dasar untuk penyempurnaan pembinaan JF serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas organisasi profesi. LAN menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas organisasi profesi. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan. Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka LAN dapat memberikan peringatan tertulis kepada organisasi profesi. Dugaan pelanggaran karena pertama, organisasi profesi tidak melaksanakan tugas dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan atau ditemukan adanya ketidaksesuaian terkait pemenuhan persyaratan. Bapak dan Ibu sekalian, karena itu maka dengan perlan baru ini kita wajib untuk menyampaikan laporan. Setiap gerak langkah kita selalu akan menjadi pantauan dari LAN. Karena itu maka saya minta kepada seluruh departemen untuk betul-betul melaksanakan pertama menyusun program kerja. Yang kedua mengevaluasi program-program yang telah kita lakukan. Yang ketiga, menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja khususnya tahun 2020 dan menyusun program kerja 2021. Karena itu maka Bapak dan Ibu dalam waktu dekat kita akan menyelenggarakan rapat kerja nasional akhir tahun yang sekaligus dilakukan dengan pelantikan pengurus lengkap DPP API yang baru. Bapak dan Ibu sekalian, kemarin Pak Sekjen telah mengirim surat kepada LAN mengenai peminjaman ruang. Jadi nanti format dari pelantikan pengurus lengkap dilakukan secara virtual, tetapi sama dengan pelantikan ketua pimpinan DPP API dan MPK yang lalu ada perwakilan. Beberapa mungkin Pak Sekjen, Wakil Sekjen, dan para ketua departemen. Ya, nanti mungkin harus hadir di LAN di dalam rangka itu. Kemudian setelah itu maka dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat kerja nasional akhir tahun sekaligus juga menyusun program awal tahun 2021. Bapak dan Ibu, karena itu maka saya ingin minta share screen ya terhadap beberapa program yang saya ingin merefresh. Pak Bu Meli atau Pak Budi Arsono minta supaya share screen. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam pelaporan tersebut, penyusunan laporan tentu didahului dengan didahului dengan tugas pokok yang ada di dalam keputusan Ketua DPP ya, SK DPP API. Setelah uraian tugas dilanjutkan dengan program kerja. Bapak dan Ibu, beberapa yang saya perlu sampaikan adalah bahwa
Sekretariat Jenderal. Nah, dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Jenderal mempunyai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok DPP API, yaitu pengarsipan dokumen kepengurusan sebelumnya, pengarsipan dokumen IWI dan atau API 2019-2023 dengan pembuatan email tim Sekjen sebagai wadah drive, penyimpanan file dokumen, pendataan aset, pengadaan external drive, dan lain sebagainya, tata laksana penguatan kedudukan DPP API, harmonisasi program kerja 9 departemen, penyusunan kartu API 2020-2023, audiensi dengan 6 menteri, 7 dewan pakar, pemantauan evaluasi pelaksanaan kerja tiap departemen, pertanggungjawaban pelaksanaan DPP API, pelaksanaan Rakernas, pelaksanaan Kongres, dan pelaksanaan konferensi regional. Bapak dan Ibu, untuk bendahara ada 4 program utama. 1, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja DPP API. Yang kedua, melaksanakan tata kelola keuangan DPP API. Yang ketiga, menyusun standar prosedur operasi keuangan, standard operating procedure SOP, baik pemasukan penerimaan ke dan atau pengeluaran dana dari kas dan atau setara kas DPP API yang berbasis teknologi, serta yang keempat, menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan organisasi API, baik secara berkala setiap 6 bulan sekali, semesteran dan tahunan, maupun pada akhir periode kepengurusan DPP API. Bapak dan Ibu, untuk Departemen Kerjasama Antar Lembaga di dalam dan di luar negeri, ini banyak sekali, paling tidak ada 23 program kerja. Pertama, audiensi dengan Menpan RB, Menq, Kepala LAN, dan seterusnya. Kemudian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri, dan Kementerian Desa di dalam rangka pembinaan koordinasi dengan dukungan kebijakan, tenaga pengajar, dana, dan koordinasi dengan instansi kantor vertikal di daerah dalam rangka pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya serta pembangunan masyarakat desa. Juga koordinasi dengan fasilitasi dengan LAN dalam rangka pemberian masukan organisasi API tentang revisi Permenpan dan lain sebagainya. Koordinasi dan fasilitasi dengan BKN RI dalam rangka konsultasi terkait dengan masalah-masalah krusial yang dihadapi oleh widyawara, terutama terkait dengan kategori dan jenjang jabatan, kepangkatan, golongan ruang, kelas jabatan, serta jabatan kenaikan jabatan BI. Koordinasi dan fasilitasi dengan Kementerian Seknet terkait dengan pemanfaatan bantuan dalam rangka kerjasama teknik luar negeri. Koordinasi dan fasilitasi dengan Kemendikbud dalam rangka pemanfaatan beasiswa. Koordinasi dan fasilitasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan peningkatan kompetensi BI terkait dengan pengelolaan keuangan negara, kekayaan negara, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan desa dan dana desa, serta fasilitasi KLD yang ingin membentuk korpu. 8. Koordinasi dan fasilitasi dengan Kementerian Agama dalam rangka peningkatan kompetensi BI untuk pembuatan bahan pembelajaran ASN berkarakter yang unggul dan mulia. Koordinasi dan fasilitasi dengan Kemendagri terkait dengan diklat kompetensi pemerintahan bagi ASN Pemda, pelaksanaan diklat asesor pemerintahan, dan dukungan APBD untuk perbaikan tunjangan kinerja widyaswara. Koordinasi dan fasilitasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait dengan peningkatan wawasan widyaswara tentang hubungan dan politik luar negeri serta perkembangan lingkungan strategis regional dan global. Koordinasi dan fasilitasi dengan Kemenristek BRIN terkait dengan pemanfaatan bantuan
dana untuk dukungan penelitian yang dilaksanakan oleh Widyaswara dan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan inovasi. Koordinasi dan fasilitasi dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan pencapaian Sustainable Development Goal (MDGs) di tingkat nasional maupun daerah. Koordinasi dan fasilitasi dengan Bappenas terkait dengan perluasan wawasan WI terkait dengan pencapaian target-target RPJMN 2030. Koordinasi dan fasilitasi dengan Lemhanas terkait dengan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, dan isu strategis kontemporer. Fasilitasi, koordinasi dan fasilitasi dengan BIN RI tentang perluasan wawasan WI mengenai pengenalan teori dasar intelijen, proxy war, dan deradikalisasi. Dengan BNNRI terkait dengan workshop pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, dengan BNSPRI terkait dengan pelatihan Widyaswara, terkait dengan sertifikasi, standarisasi, dan asesor di berbagai bidang, kerjasama dan organisasi profesi lainnya, terkait dengan tukar menunggal pengalaman dengan berbagai profesi IAI, ICI, PGRI, ID, ISMI, dan lain-lain tentang pengelolaan organisasi profesi, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan anggota, sumber dana dan kontribusi untuk mendukung pembelajaran diklat ASN yang berkarakter unggul. Bapak dan Ibu, selain itu juga dengan BPSDM, Badan Diklat Kementerian Lembaga, dan pemerintah daerah terkait dengan dukungan lembaga-lembaga diklat terkait untuk peningkatan kompetensi dan kesehatan WI serta peningkatan kontribusi pada penyelenggaraan diklat ASN menuju World Class ASN. Kerjasama dengan asosiasi pemerintah daerah di dalam negeri dalam rangka kerjasama API dengan APPSI, APEXI, APKASI dalam setiap rapat kerja nasional terkait dengan peran kepala daerah dalam peningkatan dan pendayagunaan WI untuk pembangunan daerah, dengan KPKRI terkait dengan pembuatan modul pembelajaran anti korupsi, peningkatan kompetensi WI, dan pembelajaran anti korupsi dan perubahan perilaku Widyaswara yang anti gratifikasi. Terakhir, benchmarking dengan LAN, API, Diklat KLND, Malaysia, Singapura, Paris, Korea Selatan, dan Amerika. Bapak dan Ibu, tugas program yang telah disusun tadi, sekian banyak tadi, akan bermakna kalau betul-betul dilaksanakan secara konsisten. Karena itu maka PR ke depan, tentu di Departemen Kerjasama ini punya tanggung jawab yang luar biasa. Harus dipetakan dalam tahun 2021 nanti prioritasnya apa saja. 2022 apa saja dan 2023 apa saja. Jangan sampai hanya tinggal hitam di atas putih kertas tulisan tanpa pelaksanaan. Bapak dan Ibu, untuk pengembangan kompetensi Widyaswara terdapat program yang utama, yaitu visitasi, konsultasi dengan Kementerian PAN-RB, LAN, BKN, dan lain-lain, juga dalam rangka pembinaan BI, dalam rangka peningkatan kompetensi BI dalam pengelolaan keuangan negara, dan ini hampir sama ya dengan tadi, sehingga perlu adanya sinergi, kerjasama siapa melakukan apa, itu menjadi sangat penting, Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah kajian kebutuhan, need assessment, dan pengusulan kompetensi JF Widyaswara melalui survei online kebutuhan pengembangan kompetensi, penyusunan database kebutuhan pengembangan kompetensi WI terkoneksi dengan Sekbalan, serta fasilitasi kerjasama pelatihan penjenjangan WI dan LAN dan lembaga pelatihan tersertifikasi. Bapak dan Ibu, selain itu juga pengembangan kompetensi JFWI bekerjasama dengan KLNK dan daerah, serta swasta baik lingkup nasional maupun internasional. Workshop coaching dan mentoring, workshop KTI,
bimbingan bintek metodologi, pembelajaran orang dewasa, andragogi, hetugogi, workshop e-trainer, workshop blog, wiki, web desain, dan lain-lain. BIMTEK penyusunan SKP Dupak yang efektif, BIMTEK penyusunan internasional jurnal, penyusunan modul, pembelajaran IT, pembelajaran soft skill, presentation efektif dalam bahasa asing, COP, Sarasian mengenai Sustainable for Green Growth Development, magang pengembangan inovasi dan kreativitas, magang pengembangan sosiokultural skill, workshop penyusunan kurikulum berbasis kompetensi, serta persiapan pembelajaran dengan beasiswa, dan yang terakhir evaluasi pengembangan kompetensi DFBI. Bapak dan Ibu, untuk Departemen Standarisasi dan Sertifikasi Profesi ada 4 program utama. Inventarisasi SKJ Widyaswara. Yang kedua, pelaksanaan asesmen mandiri. Yang ketiga, harmonisasi pelaksanaan standar kompetensi WI dengan standar kompetensi regional ASEAN serta kerjasama dengan LSP nasional. Untuk Departemen Litmas, membantu mengembangkan memelihara saluran komunikasi digital, melaksanakan Jambore Widyaswara Nasional, dan lain-lain. Mungkin ini perlu di review kembali. Bapak dan Ibu, untuk Departemen Hukum, bantuan hukum, konsultasi dan advokasi. Pertama, perencanaan di bidang regulasi. Yang kedua, review usulan perubahan Permenpan RB. Penyusunan penyempurnaan atas perubahan ADART hasil Kongres Nasional IWI ke-8. Kemudian koordinasi dengan instansi lembaga terkait dalam penyusunan regulasi berkait dengan organisasi IWI. Kemudian memberikan layanan konsultasi hukum advokasi dengan menyiapkan sertifikat sekretariat layanan konsultasi dan advokasi, memberikan bantuan hukum kepada anggota API dan organisasi API, tindak lanjut rekomendasi Kongres IWI ke-8 tentang usulan guru besar Widyaswara, tindak lanjut rekomendasi Kongres IWI ke-8 tentang batas usia pensiun, standarisasi penyetaraan dan peningkatan grading ini telah dilaksanakan, koordinasi dengan departemen lain, dan evaluasi laporan. Bapak dan Ibu, untuk komunikasi dan publikasi ada 2 program utama, pelaksanaan kegiatan kehumasan dengan 3 agenda, pembangunan pemeliharaan website, kegiatan update informasi kegiatan DPP API, kegiatan update informasi mengenai kewidyaswaraan dan API KLNKD, serta program publikasi kegiatan API di media cetak, radio, TV, YouTube, channel dengan 2 agenda pokok, kegiatan publikasi informasi berbagai IWI, kegiatan API, kewidyaswaraan di media cetak, serta kegiatan dukungan DPP API ke redaksi beberapa media cetak dan elektronik. Bapak dan Ibu, yang tidak kalah penting adalah 2 tugas baru, yaitu pembentukan perpustakaan daring. Untuk ini maka saya minta kepada Bapak dan Ibu sekalian agar memberikan sumbangan kontribusi buku buku atau karya-karya ilmiah Bapak dan Ibu di dalam perpustakaan daring tadi. Yang kedua adalah pembentukan lembaga penerbit. Karena itu maka ini sangat penting dan dapat dimasukkan dalam program berikutnya. Bapak dan Ibu, untuk Departemen Pendidikan Pengajaran Dikjartih dan Bangkom ASN berkarakter, pertama penyusunan peta profil kondisi kompetensi ASN. Yang kedua pelaksanaan seminar workshop meliputi perimbangan keuangan negara, pemanfaatan teknologi cyber security, pertahanan dan keamanan, pelatihan pengelolaan keuangan berbasis akrual dan keuangan desa dengan metode klasikal smart learning,
kemudian fintech, barang dan jasa, kemudian seminar peningkatan kerukunan umat beragama dan harmonisasi sosial kehidupan ASN berdasarkan Pancasila, kemudian workshop penerapan teknologi pencegahan bencana dan mitigasi pasca bencana, peningkatan cinta tanah air berbangsa bernegara, pemanfaatan teknologi digital dan cyber security dan keantariksaan, pelatihan ketahanan budaya bangsa, workshop peningkatan pemahaman, pengamalan, penghayatan nilai-nilai agama, fasilitasi kepemerintahan bagi peminat ASN dari perguruan tinggi, serta pelatihan penguatan perlindungan sosial. Bapak dan Ibu, selain itu juga pengembangan desain kurikulum pembelajaran, penguasaan soft skill, pembuatan media pembelajaran berbasis IT, pembangunan aplikasi profil database pengajar narasumber WI nasional berbasis Android melalui aplikasi Go WI, pembangunan aplikasi pelatihan workshop bimbingan sosialisasi knowledge sharing melalui ruang WI dan ASN, serta mendesiminasi peningkatan mutu Dikjartif, serta mendorong pembentukan korpu ASN. Bapak dan Ibu, untuk pembinaan dan penguatan kelembagaan API, kementerian lembaga, non-kementerian dan daerah, maka ada 4 program utama. Penguatan kelembagaan organisasi API KLND dengan inventarisasi dan evaluasi, pembentukan organisasi API di KLND, pemberdayaan fasilitasi rapat kerja dan evaluasi, serta penyusunan SOP, mendorong pembentukan corporate university di setiap KLNDK, serta pembentukan LSP di BPAPI, serta review ADART. Bapak dan Ibu, demikian program-program utama dari DPP API IWI 2019-2023 yang perlu direview kembali. Mungkin yang berkaitan dengan ada duplikasi di berbagai departemen tadi, mungkin perlu dijadikan menjadi program DPP tersendiri yang nanti sinergi yang di luar core business dari departemen dijadikan menjadi program khusus dari DPP yang dikeroyok oleh berbagai departemen, ya. Jadi tidak menjadi core business dari satu departemen, tetapi menjadi program departemen. Bapak dan Ibu, demikian hal-hal yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang tidak kalah penting terakhir adalah penyusunan dari laporan. Laporan terkait 2. Yang pertama tadi yang telah saya sampaikan ini, kami telah membuat sebetulnya program kerja Dewan Pimpinan Pusat API, ya, keseluruhan ini sudah ada, dan kemudian termasuk juga visi misi, kemudian ketetapan kongres, dan kemudian masuk kepada pokok-pokok prioritas program perjuangan serta program kerja periode 2020-2023 ini sudah ada, yang ini nanti bisa dijadikan sebagai acuan di dalam rangka review dan penyusunan program baru. Nah, menjadi penting bagi Bapak Ibu, selain dari program-program yang tadi Bapak Ibu perlu review, perlu ditambahkan 2 hal penting. Satu adalah tujuan, dan yang kedua adalah sasaran dari program. Nah, itu yang perlu dilengkapi, ya. Nah, program tadi akan menjadi acuan kita dalam pelaksanaan program DPP API 3 tahun ke depan, dan selalu kita evaluasi serta terutama 2. Satu adalah evaluasi tahun berjalan, dan kemudian disusun update penyempurnaan untuk program tahun berikutnya. Bapak dan Ibu,
Itu hal-hal yang sementara ini bisa saya laporkan, bisa saya sampaikan, nanti bisa diberikan tanggapan dari Bapak dan Ibu sekalian. Selain itu kami juga perlu menyampaikan arahan dari Deputi Kebijakan Bangkom ASN. Pertama, yang dipesankan kepada saya untuk orasi ilmiah. Anggota majelis dari profesi, organisasi profesi diharapkan pertama adalah WI utama yang telah melaksanakan orasi ilmiah. Yang kedua, beliau mengharapkan agar anggota majelis dari organisasi profesi setidaknya S3 ya. Jadi itu arahan dari Pak Taufik. Nah, yang kedua arahan dari Pak Taufik juga adalah DPP API diminta untuk betul-betul bisa memberdayakan dari organisasi API daerah, terutama daerah. Dan juga organisasi API KLNK yang saat ini masih tidur. Ya, ada beberapa yang telah dibentuk, tetapi program kegiatannya itu vakum. Nah, karena itu maka menjadi tugas berat utama dari Departemen Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan untuk betul-betul melaksanakan pemberdayaan API KLNDK. Kalau perlu segera menyusun adanya rapat-rapat konferensi regional di masing-masing koordinator wilayah. Koordinator wilayah sebagai kepanjangan tangan DPP API, saya minta betul-betul bekerja keras untuk betul-betul berkoordinasi dengan API, DPD API daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk melaksanakan berbagai program API ke depan. Ada dua hal yang perlu dilakukan. Satu adalah transformasi. Yang kedua adalah rebranding. Transformasi, baik transformasi profesi widyaswara, dengan kata kunci adalah peningkatan kompetensi. Dan yang kedua kepribadian. Nah, yang kedua adalah transformasi organisasi profesi. Nah, ini sudah kita lakukan. Sekarang ini kita telah mengarah kontrak menjadi organisasi profesi yang modern. Tinggal kita tingkatkan menjadi organisasi profesi yang berkelas dunia. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, dalam rangka rebranding pun juga ada dua. Rebranding profesi widyaswara, ya, dan rebranding organisasi profesi widyaswara. Rebranding profesi widyaswara itu bisa dilakukan dengan pengenalan diri terlebih dahulu. Pengenalan jati diri kita, passion kita, kompetensi kita, dan mungkin juga legacy kita yang akan kita tinggalkan nantinya. Kemudian meningkatkan kompetensi. Yang ketiga, kita juga perlu marketing, ya, memasarkan diri, dan juga meningkatkan kepribadian dengan mentoring kalau perlu, ya, dengan menjalin kerjasama dan juga peliputan media. Nah, kita gunakan seluruh media komunikasi yang ada untuk rebranding profesi dan organisasi API kita. Bapak dan Ibu sekalian, hal-hal itu menjadi sangat strategis untuk kita lakukan ke depan dalam waktu dekat ini. PR kita sangat banyak, dan karena itu maka saya ingin bahwa kita organisasi kita yang sekarang ini sudah jauh maju sekali, ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sangat challenging. Tadi berbagai program yang sudah disusun
perlu direview lagi, disempurnakan, kalau perlu beberapa di streamline ya, kemudian konsisten dilaksanakan dengan program-program yang konkret ke depan. Dan yang tidak kalah penting, saya juga berikutnya adalah saya menginstruksikan kepada KLNK D yang sekarang masih menjadi IWI ya, masih IWI, segera untuk menyusun melakukan penyesuaian organisasi dengan merujuk pada ADART baru, merubah nama IWI KLNKD menjadi API KLNKD, dan sekaligus mereview, menyempurnakan susunan pengurus dengan menyelenggarakan rapat kerja daerah atau konferensi daerah atau musyawarah kerja daerah apapun di dalam rangka membentuk tadi. Karena itu saya minta kepada Departemen Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan untuk memfasilitasi bersama Korwil ya, Korwil segera memfasilitasi pembentukan dan penyempurnaan penyesuaian ADART dari API KLNKD. Bapak dan Ibu, saya rasa itu hal-hal yang bisa saya sampaikan dalam waktu 1 jam ini. Hampir seluruhnya sudah lengkap, tinggal kita lakukan pembahasan ya. Tadi yang penting adalah review dan perlu ditambah tujuan dan sasaran ya, tujuan dan sasaran program, serta disusun laporan dari masing-masing ketua departemen untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2020 ya. Selain itu juga para ketua panitia, baik panitia fitnas, panitia lomba sayembara logo, panitia himne dan mars, juga panitia pelaksana kongres, serta panitia goes dan penyelenggaraan peringatan Hari Widya Suara Nasional serta peringatan HUT ke-20 IWI segera untuk menyampaikan laporan dalam bentuk yang standar ya. Yang pertama adalah pendahuluan, maksud tujuan, kemudian pelaksanaan kegiatan. Demikian Bapak dan Ibu hal-hal yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan acuan kita di dalam penyusunan program-program sebelum nanti kita lakukan pembahasan dalam dalam rakernas yang akan datang. Tentu Bapak dan Ibu para ketua departemen untuk segera melakukan rapat-rapat koordinasi internal di masing-masing departemen. Kayak kemarin yang sudah dilakukan oleh Departemen Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan API ya, itu telah beberapa kali rapat koordinasi. Mudah-mudahan nanti segera dengan rapat-rapat tadi, dengan mengacu kepada bahan-bahan yang telah saya sampaikan, juga nanti akan saya share kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk dilengkapi dan dijadikan acuan dalam penyusunan program. Jadi artinya Bapak dan Ibu tidak menyusun dari nol, tetapi sudah ada bahannya ya, tinggal mereview dan lain-lain. Kecuali yang bidang baru ya, bidang peningkatan dan pengembangan usaha. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita